sore, Pak Edward. Selamat sore juga Pak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yudi. Sehat. Sore hari ini keadaan sehat. Sehat. Kantong sehat juga, Pak. Untuk sejauh ini sudah setengah sehat Pak Yudi. Setengah sehat, Pak, ya? Baru beberapa hari di tanggal 25 lewati Pak Yudi. Yang kita tunggu belum datang juga masalahnya, Pak, ya. Mudah-mudahan di bulan ini yang kita tunggu-tunggu bisa Keluar ya. keluar. Ini habis cuti nampaknya fresh sekali, Pak Edward sekarang ya. Iya, Pak. Gimana kemarin habis cuti kemarin? Habis cuti kemarin lumayan lelah juga nih Pak. Kita perjalanan jauh dari Sumut sampai Bengkulu nih Pak. Jadi energi ini banyak terkuras ini juga. Dompet kita juga Pak sama-sama terkuras nih. Jadi untuk sekarang mungkin diusahakan semaksimal mungkin apa yang ada Pak. Iya nih, Pak Edward. Nah, kebetulan saya bawa Pak Edward ke sini. Mungkin ada sedikit beberapa pembahasan yang kita pengen bahas. Kan bisa diambil waktunya sebentar, Pak ya. Bisa Pak, kebetulan juga kerjaan satu hari sudah selesai nih. Jadi kebetulan tadi Bapak manggil kita langsung ke ruangan. Boleh Pak, kira apa nih yang mau kita diskusikan? Iya nih. Nah, kita bahas terkait kinerja nih. Kebetulan yang kita bahas sekarang ini kinerja P2TF ya, di bagian transaksi nanti. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, pencapaian P2TL kita di awal semester ini nampaknya kurang bergairah. Jadi ya kita cari dulu dari mana asal kendalanya, solusinya seperti apa nanti. Jadi untuk itu saya bawa Pak Edward ke sini biar kita bisa sama-sama tahu kendala, solusi, problemnya seperti apa. Begitu. Iya Pak, dan setelah kita lihat juga memang agak kurang maksimal nih untuk P2TL Pak. Mungkin kendala sejauh ini yang saya perhatikan nih di masalah, mungkin karena kemarin ada satu anggota TE yang cuti Pak. Oh ya. Anggota TE yang cuti, jadi untuk pendampingannya kebetulan di satu orang jadi jangan Pak. Iya. Jadi kurang maksimal, jadi mungkin salah satu kendalanya di situ Pak, pengawasannya kurang, dan juga di bagian TO mungkin Pak kurang tajam tuh. TO baik yang kita ambil dari sistem maupun dari kawan-kawan charter atau bimbingan nih Pak untuk TO nya. Berarti opsinya terbagi dua ya. Kenapa P2TL di awal semester ini kurang bergairah pencapaiannya? Yang pertama karena ada personil yang cuti kemarin Pak ya. Kebetulan lama juga cutinya kemarin Pak ya, 2 mingguan. Iya, kurang lebih 2 mingguan. Dan TO juga Pak ya, TO-nya kurang akurat Pak ya. Iya, betul sekali Pak Yudi. Jadi dari 2 TO tadi kurang akurat kan, muaranya jadi kurang maksimal pencapaian kita. Nah, dari 2 opsi keluhan tadi itu udah ada langkah untuk ininya Pak, apa? Untuk mencari alternatif lah, opsi lainnya biar agak kemajuan dari pencapaian P2TL-nya Pak. Oke Pak, kebetulan setelah kita sudah analisa nih juga dengan terbukannya rekan tim TE Pak, untuk bulan kedepannya mungkin kita pertajam lagi nih TO, baik itu dari sistem, dari LPD maupun dari kawan-kawan Bilmen. Kita pertajam, kita cari yang mana yang mungkin TO A1 ya Pak, kita tuju ke sana dulu, baik itu dari Bilmennya maupun dari LPD nya. Juga mungkin ini Pak, di jam nyala mungkin kita maksimalkan nih Pak sama pemakaian pembelian KWH token Pak. Mana kira-kira yang anomali, kita tuju ke sana, kita mungkin mengincar salah satunya dari KWH minus nih Pak. Kita coba dari KWH minusnya untuk pencapaian KWH nya Pak. Jadi dimulai dari yang akurasi TO-nya tadi Pak ya, kita koordinasikan dengan charter atau bimbingnya agar TO yang diberikan itu bisa mungkin lebih akurat Pak ya. Dan juga untuk yang DLP di prabayarnya
lebih dipertajam lagi berarti Pak ya untuk pencarian data untuk PU-nya Pak ya. Ya, itu yang sudah kita lakukan juga sama kawan-kawan TE, tim TE dan juga yang sudah cuti yang sudah kembali lagi waktu kerja di minggu ini. Berarti dari yang tim TE yang kemarin udah cuti 2 minggu kemarin kan untuk sekarang posisinya udah ini Pak ya, udah lengkap ininya personilnya Pak ya. Ya, terus kali Pak. Bisa dimaksimalkan berarti ya untuk di bulan ketiga di semester pertama ini. Nah, jadi dari opsi tadi memang lebih banyak ke TU-nya Pak ya. TU-nya belum kita maksimalkan. Nah, dari kedua itu tadi gimana kita ini Pak? Apakah kita perlu tambahan support nih? Kebetulan kan kita pakai vendor Pak ya untuk kedua TL ini. Dari kinerja vendor tuh udah maksimal atau belum nih Pak? Hasil dari vendor. Kalau untuk vendor sejauh ini maksimal Pak untuk kerjaan P2TL nya. Mungkin kita butuh support dari kalau bisa TO nya kita pertajam dari kawan-kawan Blimek. Mungkin dengan begitu kita pun lebih akurat untuk menentukan pelanggan mana yang diutamakan untuk kita eksekusi atau kita periksa Pak. Jadi dari vendor nggak ada kendala Pak ya, udah cukup optimal Pak ya kinerja dari kawan-kawan vendor tadi. Cuma kita kembali lagi ke titiknya tadi yang kita prioritaskan mana dulu yang kita dahulukan untuk kita periksa Pak ya. Kalau dari kedua itu kita kan ini ya ULP kita kan termasuk kecil nih Pak. Kita pelanggan juga nggak sampai 30.000. Nah, dari jumlah pelanggan yang sedikit itu ada nggak kendala lainnya? Apakah kita udah kehabisan tempat nih mau nyisir atau mau mencari sasaran operasi dan target operasi, atau udah diurut nih daerah mana yang diperiksa sampai dengan daerah yang udah clear nih udah diperiksa per periode, jadi udah diurut. Jadi, misal untuk daerah A ini di bulan ini udah diselesaikan, daerah B di bulan ini diselesaikan, atau seperti apa ini Pak sistem yang kita lakukan pemeriksaan kedua tadi? Iya Pak, betul juga sih Pak. Itu juga salah satu mungkin yang miss mungkin Pak ya, yang belum terdata atau yang belum dipikirkan mungkin secara teliti. Mungkin ya Pak, salah satunya kita untuk pemeriksaan di wilayah kerja kita masih secara acak ya Pak. Kita secara acak melalui TU kita eksekusi PPDR-nya. Jadi untuk wilayah itu belum kita tata Pak, mana yang kita dulukan, kita dari A, B, C itu kita belum buat seperti itu Pak. Kita masih secara acak menurut TU baik yang dari DLPD maupun dari kawan-kawan dan catat. Ini dulu lah itu lah. Ya. Bisa gampang juga dengan kita. Boleh diminum ya Pak? Boleh Pak. Ini sponsor kita ya. Oh iya, berarti dari kendala tadi berarti udah bercabang lagi Pak ya. Yang awalnya kita terkait personil, terus lanjut lagi ke sini Pak ya, ke target operasinya yang belum terima. Sama dari proses pemeriksaan kita masih lompat-lompat ya. Ya. Jadi pemeriksaan tadi itu nggak sepenuhnya terperiksa setiap daerah tadi, ada yang terlompati. Jadi dari ketiga kendala tadi ada lagi nggak kendala lain Pak? Soal kita lihat juga di sini, kalau saya lihat kita tim penyidik masih belum ada ya, Pak. Gimana ya Pak tim penyidik? Karena kalau kita lihat P2TL ini memang harus didampingi sama penyidik, tapi kenyataannya dari vendor kita belum menyediakan. Apakah tanpa penyidik ini udah aman personil dari Pak jalan di lokasi, atau ada ancaman-ancaman dari pelanggan yang
membuat situasi jadi tidak kondusif Pak. Oke Pak, kalau penyidik sih kalau memang dari seharusnya harus ada Pak ya pendamping kita ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat dan saya juga tanya dengan rekan-rekan tim, untuk tim penyidik merasa untuk di daerah kita, karena mungkin daerah kita juga masih kondusif dan juga masyarakatnya tidak terlalu barbar atau terlalu emosional. Jadi untuk penyidik mungkin itu di opsi lainnya Pak. Kita butuhkan memang bisa nanti kita mintakan itu dari tawaran ke tim vendornya atau ke yang lebih tingginya lagi ke P3. Tapi dari keempat kendala tadi cuma 3 yang berpengaruh sekali berarti Pak ya. Iya Pak. Di personil apabila kurang jadi lumayan pengaruh juga signifikan ke hasil pencapaiannya. Dan juga dari yang kedua tadi alat hasil operasi dan pemetaan atau pemeriksaan yang optimal. Jadi untuk penyidik memang nggak terlalu benar. Cuman ini sih Pak, saya kebetulan juga lihat nih Pak. Ini anggota Bapak, kebetulan saya lihat ini masuknya agak telat nih Pak. Baik itu masuk ke kantor atau misalnya dia masuk ke ruangan kerja. Itu seperti apa Pak? Apakah ada alasan yang jelas untuk pribadi yang seperti itu atau memang udah kebiasaan atau udah disampaikan sebelumnya? Oke Pak, itulah memang salah satu kendala mungkin Pak di kawan kita yang masih suka terlambat, mungkin masih berjiwa muda nih Pak, jadi masih free bawaannya, jadi pengen bebas. Cuman sudah kita ingatkan juga Pak, mungkin sudah diaksur-aksur sama rekan kita untuk lebih tepat waktu lagi di on time untuk masuk kerja, karena juga ini pengaruh Pak, lebih cepat kita berangkat ke lapangannya. Mudah-mudahan hasil yang kita dapat juga lebih maksimal. Jadi kita mohonkan juga nih ke kawan yang sering terlambat seperti kita. Berarti dari hasil ini dari hasil pemantauan Bapak memang benar Pak ya, anggota Bapak ada yang beberapa terlambat dan juga tidak masuk ke ruang kerjanya tepat waktu. Jadi jam operasional paksaan tadi jadi berkurang Pak ya, dan sudah disampaikan juga Pak ya. Nah ini bagaimana ini Pak? Tadi udah kita lihat opsinya kita ada 3 nih. Apakah dari 3 kendala opsi tadi udah ada nih satu opsi yang direncanakan ke depannya soal dari target dan juga pencapaian kita di awal semester ini? Ya dari target 100% kita cuma dapatnya 20%, bahkan belum sampai 20%. Apakah dari ketiga opsi tadi ada opsi yang dimaksimalkan agar bisa mengejar ketinggalan yang kita lakukan itu Pak? Oke Pak, iya sih, dari target kita masih jauh dari maksimalnya. Itu sudah kita rembukan juga kita nanti DE. Mungkin opsi yang lebih maksimal yang bisa kita buat pertama mungkin untuk pemetaan Pak. Pertama kita petakan dulu daerah-daerah yang memang betul TO mana yang paling banyak dan yang A1. Setelah itu kita lakukan lagi mana yang diutamakan Pak di lokasi mana, jadi tidak lompat-lompat Pak. Jadi kita dari A, setelah dari A kita lanjut ke B yang dimana TO nya lebih banyak, sehingga semua tempat, semua lokasi di daerah kita bisa kita jalani Pak untuk P2TL. Mungkin di opsi yang ketiga tadi Pak, untuk pemetaan lokasi pemeriksaannya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa tidak lompat-lompat gitu. Berarti dari hasil ini Pak ya, lebih cenderung ke pemetaan dan pemeriksaan tadi Pak. Kita maksimalkan di satu daerah Pak ya, agar bisa dipastikan di daerah tadi udah clear Pak ya, baru kita menelusuri daerah lain. Tapi kalau misalnya kita pakai alternatif seperti itu Pak, kita mengambil atau menyisir suatu daerah, apakah nanti ini Pak nggak jadi ketahuan nanti
misalnya kita nyisir di daerah ini, di pangkalnya sini nih, rupanya di ujung tadi udah memantau kita nih, udah memantau, ini ada pemeriksaan nih, saya siapin dulu, saya normalin dulu. Apakah nanti ada strategi khusus nih Pak kalau kita ngambil satu daerah, takutnya informasi kita pemeriksaan udah bocor ke pelanggan. Untuk itu mungkin kita antisipasinya mungkin Pak dengan lebih teliti aja sih Pak, lebih teliti dalam pemeriksaan. Pastikan kemungkinan itu seperti di pepatah bilang, sepandai-pandai tukang Pak ada sisi pasti jatuh juga. Kita berharap kalau memang ada kesalahan dari pelanggan pasti ada ketahuan dan buktinya. Jadi tetap kita jalani aja, coba lupa kita urut dulu supaya dia satu tempat itu, jadi istilahnya tidak ini Pak, tidak double nanti di lokasi itu untuk pemeriksaannya. Jadi minimal sudah selesai satu lokasi, kita bisa pindah ke lokasi lain, tapi kita harus sudah ingat bahwasanya di lokasi sebelumnya sudah selesai kita akhirkan semua pemeriksaan. Ini itu Pak. Jadi hati-hati lah kita ya di lapangan tadi, pemeriksaan agar tidak terlalu mencolok di masyarakat atau di pelanggan kita, memang ada rahasia Pak. Nah dari pemeriksaan tadi Pak, pernah nggak sih Pak ada pelanggan yang komplain, masalahnya malah komplain ke yang lain atau dari hasil pemeriksaan tadi jadi berat-beratnya ke lain, itu gimana pengalamannya Pak? Apa kita acuhkan aja atau tetap kita layani? Iya sih, banyak gitu Pak. Misalnya di pelanggan A yang kena, tetangganya di pelanggan B atau C sering bertanya tuh Pak, masalah-masalah baik itu dari P2T itu sendiri maupun pelayanan yang lain. Tetap kita coba layani Pak, walaupun tidak sedetail mungkin. Terus kita arahkan aja Pak, kebetulan sekarang sudah ada Play Mobile, kita suruh aja download Play Mobile. Jika ada keluhan atau gangguan bisa langsung diakomodir oleh Play Mobile kan Pak. Juga menambah downloader kita di WP sendiri Pak. Itu sih yang sering terjadi di lapangan. Jadi saat pemeriksaan juga ada keluhan ya, malah kita jadi call center juga sepertinya pas di lokasi. Kayak sosialisasi Pak. Kita arahkan untuk ke PLN Mobile untuk menjangkau, mencapai kinerja yang lain Pak ya. Berarti dari tadi sebenarnya situasi di daerah kita atau di wilayah kerja kita masih kondusif Pak ya, masih bisa lah kita handle, sekalipun ya kadang kita kurang dilengkapi juga dengan personil penyidik tadi Pak ya. Dari semua itu tadi ini aman aja Pak ya, kita dari personil nggak ada misalnya apakah kecenderungan udah bosan, atau misalnya dari personil tadi ada yang gairahnya kurang, atau dari bapaknya sendiri nih udah bosan misalnya di unit ini, gimana nih Pak? Apa aman aja Pak kalau dari pribadi sendiri Pak? Kalau dari pribadi sendiri sejauh ini masih nyaman ya Pak di WP sekarang. Mungkin betul di bosan nih di kawan-kawan tim TE karena mungkin kerjanya itu aja ya, minggu P2TR walaupun ganti-gantian itu tadi, makanya mungkin salah satu penyebabnya Pak agak kurang maksimal pencapaian karena ada teman kita satu cuti kan. Mungkin ada titik jenuh dari kawan yang satu lagi yang selama beberapa minggu dia terus untuk pengawas kan untuk P2TR. Mungkin wajar lah Pak untuk ada titik pembosanan. Mungkin kita secara pendekatannya lebih ke ngasih semangat aja ke kawan-kawan yang mulai bosan. Mungkin itu sebab Ya, berarti dari personel juga ada sedikit rasa jenuh Pak ya. iya. Cuman kalau udah ada effortnya nih Pak dari Bapak sendiri nih untuk mengatasi anggota atau teman-teman kita gitu, bisa kita lakukan inilah atau lebih maksimalkan lagi tugas kita, atau kita coba strategi lain nih biar anggota kita tadi lebih fokus atau lebih maksimal. Ada saran Pak sepertinya? Kalau saran mungkin lebihnya aja Pak biar lebih semangat kerja kawan kita di lapangan tuh yang bikin
sudah dilakukan Pak, misalnya sudah waktunya rehat, kita istirahat sore, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, kita cerita-cerita apa keluhan dan kendala ya. Mungkin yang belum nih Pak, ada salah satu yang mungkin yang pengen Pak, kalau ada kesamaan atau bisa dilaksanakan PDTL mandiri tapi digabung dengan PDTL vendor Pak, digabung sama-sama untuk ke lapangan gitu, sekalian istilahnya tuh refreshing sih Pak, jadi nggak monoton hanya kita dengan vendor aja gitu kan. Jadi kita gabung dengan PDTL mandiri dengan PDTL vendor. Jadi suasananya kita coba rubah Pak ya. Kita ada jalan PDTL mandiri dengan PDTL bersama vendor, kita combine nih. Mungkin bisa didapat nih apa chemistry atau suasana yang lebih baik ya, yang berujung nanti pegawai juga lebih optimal nih untuk mencapai kinerjanya tadi Pak ya. Berarti dari itu udah ada langkah juga Pak ya. Gimana langkahnya Pak dari yang untuk memperbaiki pegawai yang jalan kolaborasi dengan vendor? Ini udah jalan atau udah ada perkembangannya Pak? Kalau itu masih wacana sih Pak, masih wacana aja, masih pengen aja gitu kan, untuk kolaborasi. Paling untuk yang tadi masalah bosan dari kawan-kawan TE, dengan tadi ngobrol bersama, waktunya istirahat, udah selesai kerja sore kita kumpul ngopi-ngopi atau senda gurau ini tuh Pak. Pasti lebih kita memperbaiki chemistry-nya Pak ya. Iya. Ini gimana nih Pak jadi dengan kinerja kita yang belum sampai 20% di awal semester ini, optimis Pak ya kita bisa mencapainya Pak ya. Ya. Ada beberapa opsi tadi yang kendala-kendala yang sudah disampaikan, dan juga ada beberapa solusi yang bisa kita ambil segera. Berarti itu udah ada progresnya Pak ya, progres untuk dilaksanakan dan ada perkembangannya nanti kelanjutannya diharapkan. Mungkin dari ininya aja sih Pak, dari diskusi kita kali ini, semoga apa yang jadi kendala, yang jadi masalah di suatu pencapaian khususnya P2TL Pak ya, itu bisa cepat kita kejar tinggalan kita. Ini itu sih Pak yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, atau yang ingin dicurhatin gitu Pak, selain yang saya tanyakan tadi Pak? Iya sih Pak, mungkin itu kurangnya maksimal baru kemarin kita coba tuntaskan di bulan ini. Dengan chat-chat tadi Pak, kita kalau misalnya ada kendala di luar yang tadi mungkin bisa kita ngomongkan ke Bapak nanti untuk sama-sama mencari solusi Pak. Mungkin itu aja sih dari kita, dari tim-tim TE khususnya PDTL. Ya, pasti diharapkan bisa kita kejar tinggalan kita. Amin. Karena kinerja tadi kan pengaruh juga penghasilannya Pak. Iya Pak. Jadi kalau capaian yang tinggi kan bisa gede juga kita dapat Pak ya. Amin. Ya, itu yang ditunggu Pak. Jadi mobil bisa nambah juga Pak ya. Pajaknya juga nambah Pak. Pajaknya nambah Pak ya. Oke lah Pak, mungkin itu yang disampaikan hari ini. Kalau misal udah selesai atau nggak ada lagi yang disampaikan, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih Pak atas kesempatannya, udah meluangkan waktu untuk diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan tercapai segera. Ayo Pak. Oke Pak. Terima kasih kembali Pak. Semangat Pak. Siap.